Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk analisa minggu ini tanggal 31 Juli sampai dengan nanti tanggal 4 Agustus 2023. Seperti biasa kita mulai dulu untuk bahasin indeks dolar satu minggu ke depan sebelum masuk ke pair yang lainnya. Tentunya kita lihat dari segi time frame 4 terlebih dahulu. Pada tanggal 14 dan 18 Juli itu indeks dolar masuk ke level harga terendah di kisaran 100.00 sampai dengan 99.600 dan harga mampu bergerak kembali ke atas di level area sampai dengan penutupan di tanggal 28 Juli kemarin itu di kisaran 101.500-an, kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah, untuk pandangan satu minggu ke depan ini, tentunya yang akan menjadi fokus untuk resisten adalah 102.00, 102.500 dan maksimum adalah 103.00. Kemudian dari segi support 101, kemudian ada support minor sebenarnya ada di level area di sini itu jatuh di kisaran 100.54, kurang lebihnya di kisaran area tersebut. Kemudian terendah kembali lagi ke level harga 100, cuman kita nggak mengantisipasikan untuk indeks dolar satu minggu ke depan ini itu harga drop ke bawah kembali. Potensial harga lanjut ke atas itu ada, tapi hati-hati di tanggal 28 Juli kemarin itu retest pertama resisten yang ada di 102.00. Kemudian harga turun di kisaran 101.500. Nah, kemungkinan sih ini harga akan melanjutkan ke atas, tapi tetap waspada. Selama level area 102.500 ini belum mampu di break, potensial ini harga kemungkinan akan sideways kembali atau justru malah kembali ke bawah. Tapi kalau misalkan kembali ke bawah, fokusnya adalah 101.00. Tapi kalau misalkan harga break ke atas, di atasnya 102.500, potensial harga lanjut di kisaran 103.00, bahkan mungkin sedikit di atasnya. Hati-hati karena minggu ini itu ada event NFP di hari Jumat ya, tanggal 4 Agustus. Waspada, volatility kemungkinan akan mendadak tinggi itu nanti dimulai menjelang NFP sekitar jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya adalah untuk gold atau SHUSD. Harga tertinggi di tanggal 27 Juli kemarin itu kisaran 1982. Kemungkinan sih untuk pergerakan minggu ini potensial harga lanjut ke bawah itu ada, tapi dari segi time frame 4, area-area yang mesti perlu diwaspadai itu batasan terbawah, itu ada 1935 atau bertumbuk dengan zona rally base rally atau demand yang ada di 1939 sampai dengan 1933. Kemudian history low di tanggal 27 Juli itu terjadi di 1942. Kemudian supportnya yang terdekat saat ini ada di 1952. Level area resisten, hati-hati untuk resisten saat ini itu di kisaran 1962 sampai dengan 1968. Kemudian yang paling atas tentunya kembali ke history high di tanggal 27 Juli itu ada di 1978 sampai dengan 1982. Sebenarnya sih ini referensinya masih tetap cari setup sell, tetapi perhatikan dulu di level area 1962 sampai dengan 1968, karena ini juga kalau dicek di kiri ini juga bekas-bekas support resisten yang signifikan sekali, jadi tetap waspada. Selama harga tidak mampu break di atasnya 1968, sebenarnya referensinya adalah tetap cari setup sell. Nah, kalau dilihat dari segi time frame H1, sebenarnya ini lebih mengarah ke channel dari pergerakan signifikan ke bawah kemarin yang terjadi di tanggal 27 Juli. Cuman kalau ditarik dari level area VIP ya, koreksinya itu untuk saat ini harga tertahan di level area 50% Fibonacci retracement. Kemudian 618%-nya itu berada di kisaran 1967 sampai dengan 1968 sebagai batasan normal koreksinya. Sebenarnya ini tinggal nunggu aja nanti saat sesi Asia di hari Senin pagi itu, perhatikan dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Akankah harga melanjutkan kembali sedikit ke atas retest yang ada di area resisten maksimal adalah 1968. Kemudian ini nanti harga ke reject atau justru break ke atas. Kalau misalkan ke reject, sebenarnya sih amannya tunggu penutupan kembali di bawahnya 1962. Selama sudah ada konfirmasi pembalikan arah sih mungkin bisa dijadikan acuan untuk sell, tetapi dari segi targetnya untuk satu minggu ke depan ini kemungkinan TP1 itu di kisaran 1945 di kisaran area tersebut. Kemudian TP maksimal itu di kisaran level area 1930. Karena nanti di hari Jumat itu ada event penting yaitu NFP, usahakan sih sebelum NFP rilis itu sudah beres semua untuk trade-nya. Takutnya nanti volatility tinggi, whipsaw atas bawah kita juga belum tahu.
Nah, kalau misalkan di gambar, tentunya referensinya adalah penjualan. Biarin dulu harga ke atas, nanti tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1968 sih sebenarnya referensi penjualan itu bisa dibuka di kisaran area di bawahnya 1962. Cuman kalau misalkan di gambar, sebagai stop loss itu sebenarnya amannya itu di kisaran 1974 atau 1975 di kisaran level area tersebut. Kemudian untuk targetnya untuk TP1 itu bisa di kisaran 1945 dan maksimum TP2 itu kurang lebih di kisaran 1935. Ini sih risk to rewardnya sih 1/2 sampai menuju ke TP2. Tapi hati-hati kalau misalkan nanti yang ada di 1968 batasan resisten tertinggi untuk saat ini di break ke atas dan harga mampu tutup di atasnya, secara otomatis skenario sell ini akan tercancel. Nah, itu untuk sementara referensi ataupun pandangan gold dari segi saya untuk 1 minggu ke depan. Selanjutnya adalah GBP USD. GBP USD itu mungkin fokusnya kita lihat dulu dari segi time frame H4. Level area resisten tertinggi untuk fokus minggu ini itu di kisaran 1.2975 sampai dengan 1.3000, kurang lebih di kisaran area tersebut sebagai psikologis price levelnya. Kemudian support untuk saat ini itu di kisaran area 1.2875 dan ini sudah dites dan harga reject ke bawah. Kemudian level area supportnya sebagai level psikologisnya ada di 1.2800, kemudian yang bertumpuk dengan level area zona demand itu ada di 1.2675. sebenarnya sih ini referensinya sama, tetap cari planning untuk setup sell, tapi hati-hati ke level itu 1.2875. Akankah nanti dari segi time frame yang lebih kecil harga ke atas terlebih dahulu atau enggak, kita cek nanti itu di saat sesi Asia besok hari Senin. Nah, kemungkinan yang menjadi tambahan adalah hati-hati di level area 1.2900. Nah, ini kalau misalkan di blok level area resisten itu perkiraan di kisaran di sini. Kita kasih warna dulu. Kalau dilihat dari segi time frame H1 tentunya sebenarnya sih harga sudah masuk ke level area resisten yang ada di 1.2875 sampai dengan 1.2900 dan harga reject ke bawah. Dari segi time frame 1 ini sudah kelihatan ada candle bullish engulfing, tetapi tetap waspada karena ini masih dalam batasan sideways kecil. Tentunya bisa dilihat dari time frame yang lebih kecil itu M15 30 maksimal adalah H1. Kemudian kemungkinan nanti itu kalau misalkan ya referensi pembelian itu sementara belum ada, kecuali nanti harga mampu break ke atas, tutup di atasnya 1.2900, kemungkinan baru ada referensi pembelian. Tetapi dari segi target juga nggak bisa jauh-jauh, perkiraan selisihnya cuma 75 pip, ada di 1.2975. Tetapi kalau misalkan level area resisten ini mampu bertahan, sebenarnya sih ini tinggal tunggu satu kondisi aja, keluar ataupun tutup di bawahnya 1.28400 sebenarnya amannya. Kalau misalkan itu terjadi, mungkin referensi sell ini bisa dibuka, tetapi hati-hati dari segi stop lossnya ini sedikit gede. Untuk TP maksimum itu perkiraan ada di kisaran 1.2675 sampai dengan 1.2700, ruang gerak sekitar 25 pip. Kalau misalkan dicek ya dari retracementnya, dari penurunan di tanggal 27 Juli sampai dengan history low 28 Juli, itu kalau kita tarik Fibonacci retracement tentunya itu di kemarin hari Jumat itu sama seperti gold tadi, itu tertahan level area 50% dari Fibonacci retracementnya dan harga reject ke bawah. Untuk saat ini itu harga sudah berada kembali di bawahnya 38,2% level area VIP. Tentunya ini nanti tinggal tunggu satu kondisi aja sih, sesi Asia pagi itu tunggu penutupan candle H4 itu polanya yang terbentuk itu seperti apa. Akankah harga tutup di bawahnya 1.28400-an kurang lebih baru harga lanjut ke bawah? Itu skenario yang pertama, atau masih sideways dulu? Retest sekali lagi kurang lebih di kisaran 1.2875 sampai dengan 1.2900. Kemungkinan untuk planning untuk sell itu tentunya sebenarnya sih harga ataupun referensi sell itu bisa dibuka ketika harga mampu berada di bawahnya 1.28400 sebenarnya. Tapi dari segi risiko amannya sebenarnya ada di 1.29200, ruang gerak sekitar perkiraan 80 pip. Tetapi dari segi target itu history low yang kemarin yang ada di tanggal 28 Juli itu mungkin bisa dijadikan sebagai target TP1, ruang gerak sekitar 78 pip, dan maksimum sebagai TP2 itu ruang gerak sekitar kalau ditaruh di 1.2700 sekitar 135 pip kurang lebih ya. Untuk TP2 perkiraan 135 sampai dengan 160 pip maksimum.
Nah, itu tadi sedikit gambaran dari saya ya, pandangan saya mengenai untuk GBP USD untuk 1 minggu ke depan. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Selanjutnya adalah Euro USD. Euro USD ini rata-rata itu dampak dari fundamental yang rilis kemarin di tanggal 27 malam ya. Amerika ada rilis dari segi fundamental, nanti bisa dicek di kalender ekonomi. Ini signifikannya turunnya itu karena data dari Amerika itu positif. Nah, sementara dari segi tim prima 1 tentunya kalau misalkan ini ditarik Fibonacci retracement dari harga terbawah yang ada di kisaran area 1.09400-an kurang lebih di situ, ini sih masih tertahan di level area 50% retracementnya dari Fibonacci. Nah, untuk referensinya tentunya ini sama, tapi dari segi target itu berbeda. Mungkin kita cek lebih lanjut karena psikologis price level dari segi tim prima 4 untuk support saat ini itu berada di 1.1000. Kemudian di bawah ini sebenarnya ada zona demand yang bertemu dengan support juga, tetapi sudah dites satu kali. Kemungkinan akankah minggu ini itu nanti jebol, kemudian harga lanjut ke bawah sampai dengan 1.0875, nanti kita cek lebih lanjut. Tetapi hati-hati kalau misalkan harga bergerak ke bawah dan zona demand ini tetap bertahan, waspada potensial sideways terlebih dahulu itu ada. Nah, perkiraan kalau misalkan terjadi sideways itu antara 1.0950 sampai dengan 1.100, kurang lebih di kisaran area tersebut. Tetapi kalau misalkan demand ini nanti ketika harga bergerak ke bawah break, potensial koreksi mungkin itu antisipasi kurang lebih di kisaran kembali di bekas zona demand yang di sini, batasan teratas itu ada di 1.0975 maksimum. Kalau misalkan setelah harga lanjut break ke bawah, koreksi, mungkin ada potensial harga menuju ke support selanjutnya yang ada di 1.0875. Kemudian untuk resisten sendiri yang bertumbuk dengan zona supply tentunya ada di 1.1150. Referensi sell itu tentunya ini sabar dulu, jangan buru-buru entry, tetapi nanti kita lihat pola yang terbentuk di sesi Asia hari Senin pagi itu, akankah harga lanjut tutup di bawahnya 1.1000 atau tidak. Selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.100 sebagai level area support psikologis, ini hati-hati, jangan dipaksa untuk cari setup sell terlebih dahulu. Mungkin skenario sell ini bisa dibuka jika ada penutupan di bawahnya 1.100. Dilihat dari segi tim frame H4 mungkin akan valid potensialnya ya. Kemudian untuk stop lossnya kurang lebih ruang gerak itu sekitar 70 pip, ada di 1.1065 perkiraan di situ. Kemudian dari segi target ini cuma ada TP1, ada di 1.10900 sampai dengan 1.0875 kurang lebih maksimum ya. Risk to rewardnya antara 95 pip sampai dengan maksimum adalah 120 pip. Oke, mungkin itu aja untuk pandangan dari segi saya untuk 1 minggu ke depan ini ya, dari beberapa pair gold, GBP USD dan Euro USD. Untuk pair lain nanti kita update setelah video ini. Sekian dan terima kasih.